Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, selamat datang di Edu Voice, di mana pendidikan tidak hanya cuman dibahas tetapi juga didengar. Nah, sebelumnya selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tepat pada tanggal 2 Mei yang dimana bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang memiliki filosofi yang terkenal itu Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dan tentunya sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa ya pada hari ini, orang nomor 1 di FKIP UMSU, orang yang mencetak lulusan sebagai calon guru untuk masa depan. Sudah bersama kita Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Anda Haja Syamsu Yurnita MPD. Bu, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nak. Terima kasih. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik-baik gitu. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional Bu. Ya, Nah Bu, sama-sama. boleh dong Bu, kita sapa-sapa dulu Sobat Edu Voice yang menonton video kita kali ini Bu. Halo. Halo. Iya. Nah, oke Sobat Edu Voice, sesuai dengan momentum kita hari ini yaitu Hari Pendidikan Nasional, maka dari itu pada perbincangan kali ini nggak jauh-jauh itu seputar pendidikan, yaitu tema podcast kita hari ini refleksi Hari Pendidikan Nasional dan Kesejahteraan Guru. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa pendidikan itu adalah upaya untuk memerdekakan manusia dari berbagai aspek maupun dari fisik, mental, jasmani maupun rohani. Dan yang kita tahu juga setiap manusia yang lahir di dunia ini juga membutuhkan yang namanya pendidikan, maupun itu pendidikan formal seperti kita belajar di kelas, menulis, membaca, maupun pendidikan non-formal. Nah Bu, sebagai Dekan FKIP UMSU Bu, bagaimana sih Ibu memaknai Hari Pendidikan Nasional yang tepat hari ini jatuh pada tanggal 2 Mei 2026? Karena yang kita tahu kan perkembangan saat ini tuh sangat pesat sekali ya Bu. Terima kasih Ananda. Ya, tepat hari ini tanggal 2 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Tentu semuanya kita ini adalah orang-orang pendidik ya. Nah, saya selaku Dekan Fakultas Keguruan Pendidikan memaknai Hari Pendidikan Nasional ini bukan hanya secara seremoni ya, yang sering dilakukan setiap tahunnya dengan berbagai upacara di beberapa kantor, instansi, sekolah, lembaga ya, kemudian juga mungkin ada juga tabur-tabur bunga dan sebagainya. Tapi kita memaknai Hari Pendidikan Nasional ini lebih dari itu, yaitu momen kita bagaimana kita mengaudit batin kita sebagai pendidik. Betul. Jadi kata kuncinya mengaudit ya batin kita, menanya pada diri kita, sudah layakkah kita menjadi pendidik dengan menjadi teladan seperti yang disampaikan tadi ya. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang kita pertama itu Ingarso Suntulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ya, yang artinya memang di depan tuh memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong. Nah, yang mendorong atau memotivasi. Nah, pertanyaan kita kepada kita semua sebagai pendidik atau calon pendidik itu sejauh mana kita memaknai itu, sejauh mana kita tadi merefleksi dari 3 hal tersebut tadi. Jadi artinya di sini kita bukan hanya yang seremoni setiap tahun kita lakukan, tapi tadi mengaudit diri kita, jati diri kita, terutama mungkin calon-calon pendidik, mahasiswa-mahasiswa kita. Udah cocokkah kita menjadi guru?
sudahkah kita memberi, intinya adalah bagaimana kita, sudahkah kita memberi teladan kepada peserta didik kita, baik siswa mahasiswa di depan kelas. Oke, Ya, itu jadi intinya. gitu ya, Sobat Edu Voice. Hari Pendidikan itu bukan hanya sekedar seremonial atau peringatan aja ya, Bu, Ya, tapi benar. refleksi untuk kita bersama bagaimana nasib pendidikan Iya. kita di masa depan. Nah, Bu, yang kita tahu kan bahwa jantungnya pendidikan, nyawanya pendidikan itu ada di seorang guru. Iya. Ya kan, Bu? Dari kita TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pasti kita membutuhkan seorang guru gitu. Iya. Nah, menurut Ibu nih, guru kan memiliki peran yang krusial nih, Bu, Iya. dalam dunia pendidikan. Bagaimana Ibu sebagai Dekan FKIP UMSUH melihat kondisi kesejahteraan guru kita pada saat ini? Iya, kalau kita bicara kesejahteraan memang PR besar buat kita semua ya. Karena kesejahteraan saat ini mungkin belum seimbang gitu Betul, ya. Bu. Sementara kedua-duanya itu harus seimbang. Bagaimana keprofesionalisme kita sebagai guru diimbangi dengan kesejahteraan. Nah, sejauh ini dari hasil-hasil penelitian, dari hasil survei, kesejahteraan itu terutama bagi guru honorer ya, karena kalau kita klarifikasi guru di Indonesia ini ada dua, yaitu guru ASN atau guru P3K, kemudian juga ada guru honorer. Nah, mungkin untuk guru ASN dan guru P3K itu sudah mumpuni, ya sudah cukup ya. Tetapi untuk guru honorer seperti kita ketahui masih ada yang menerima gaji atau tunjangan itu mungkin 300 sampai 500 500.000 ya, Bu. di bawah 1 juta. Iya, betul. Nah, iya, kalau kita bicara kesejahteraan tadi kan sudah kita sampaikan, tapi sebelum sampai kesejahteraan mungkin saya perlu juga menyampaikan bahwa menurut data di tahun 2026 ini banyak guru-guru yang pensiun ya. Nah, yang pensiun, masa pensiun itu ribuan yang pensiun. Tentu di sini perlu kita pemerintah juga merekrut kembali ya calon-calon guru. Tentu mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, SMA. Nah, itu bakal banyak yang pensiun. Jadi tadi pemerintah tadi bagi guru-guru yang honor tadi kan. Nah, yang honorer tadi tentu bisa kan diangkat menjadi guru ASN atau guru P3. Itu salah satu usaha untuk meningkatkan tadi kesejahteraan gitu. Nah, seperti saya sampaikan juga tadi bahwa usulan kami dalam Rakornas itu juga untuk menerima setiap tahun ASN atau P3K untuk guru, khusus untuk guru ya. Nah, karena kita ketahui memang tiap tahun pemerintah membuka lowongan ASN atau P3, tapi kadang-kadang tidak dibuka untuk guru ya, gitu, Bu. khusus untuk guru. Nah, di sini bagi guru-guru yang masih sifatnya itu honorer, itu kan itu kalau dia diangkat menjadi ASN atau P3K itu kan menambah tadi saya sampaikan adalah kesejahteraan guru. Apalagi juga, nah bagi mahasiswa yang baru tamat tadi dari LPTK itu kan ada program PPG, saya katakan ikut PPG 1 tahun nggak terasa tuh 1 tahun ya nak. Betul. Nah, kemudian dapat sertifikat pendidik dan insya Allah itu biasanya langsung diangkat juga oleh pemerintah sebagai ASN atau P3K. Nah, dengan tambahan tunjangan profesi guru. Nah, itu kan juga menambah income bagi guru. Nah, jadi sebenarnya di sini dengan banyaknya guru-guru yang pensiun, baik guru TK, SD, SMP, SMA, terkhusus itu tadi kan itu memberikan peluang-peluang untuk kesejahteraan guru tersebut. Nah, itu kemudian juga kesejahteraan guru itu kan bisa juga dari penelitian, juga pengabdian pada masyarakat, sama dengan kita di perguruan tinggi kan. Jadi lakukanlah hal-hal yang bisa mendapatkan income bagi guru, terutama tadi saya katakan PPG itu sangat membantu sekali. Jadi ayo ya lulusan-lulusan FKIP. Nah, sebagai informasi buat kita semua ya, mbak sahabat-sahabat kita,
mahasiswa dimanapun berada, calon mahasiswa, calon guru dan sebagainya. FKIP ini kita itu adalah pengelola calon guru, Guru, betul. PPG calon guru yang baru tamat. Itu banyak alumni kita yang ikut. Saat ini kita mengelola dua mata pelajaran, yaitu di PGSD dan di bimbingan konseling. Oke. Nah, PGSD itu kita dapatkan 2 kelas ya. Nah, tentu tamat dari PPG nanti mereka ya insya Allah ditempatkan sebagai ASN atau P3K, langsung dapat tunjangan. Nah, kemudian juga di bimbingan konseling itu kita juga melaksanakan PG, saat ini sedang berlangsung tuh di kampus Pasar Sarjana. Nah, itu juga untuk guru-guru BK. Sebenarnya kita di Fakultas Keguruan Pendidikan ini ada 7 program studi. Nah, 7-7 itu kita sudah mendapatkan untuk mengelola PPG calon guru dan guru tertentu. Nah, ayo kita masing-masing ya daftar ya menjadi Guru, menjadi calon guru. menjadi peserta PPG tadi, Oke. PPG calon guru. Nah, itu salah satu ya. Nah, jadi itu ya Sobat Eduvoice, untuk kalian yang masih ragu menjadi guru, Iya. ini ada masukan dari Rakornas itu tadi ya Iya, Bu, untuk pemerintah agar mengangkat ASN guru Iya. dalam 1 tahun, Setiap tahun, setiap tahunnya ya, atau ya Bu. P3K gitu. Nah, kemudian juga tadi mengakui profesi guru itu sama dengan profesi yang lain juga. Betul. Dan belakangan ini juga Bu ada sempat viral tentang guru honorer yang terjerat pinjaman Iya, online gitu Bu. Nah, Iya. menurut Ibu itu ada kaitannya nggak sih Bu dengan gaji guru segitu berhubungan dengan pinjaman online itu, karena dia gajinya sedikit makanya dia Iya, memang itu tidak semua ya Nak ya, Iya. tidak semua guru itu. Ada guru honorer atau juga yang hanya 300-500 tapi mereka juga bisa menerima dengan baik, mereka ikhlas, mereka tetap melaksanakan tugas. Nah, tapi paling tidak itu memang ada sedikit korelasinya atau hubungannya gitu ya. Nah, tapi kita menghindari seperti pinjam-pinjam online Pinjaman inilah, iya. Tapi dengan demikian, tapi di tahun 2025-2026 ini sudah ada upaya pemerintah. Oh, Nah, jadi iya. angin segar juga buat kita ini, buat mahasiswa-mahasiswa calon guru. Jadi sejak 2025-2026 itu pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan yang juga sudah mulai berpihak ke guru atau calon guru. ya, Bu. Pertama tadi yang sudah saya sampaikan tadi, sudah mengangkat tamatan dari LPTK itu sebagai guru ASN dan guru P3K gitu ya. Nah, pelan-pelan dan saat ini juga pemerintah sudah menyusun kebijakan-kebijakan untuk berpihak kepada guru. Nah, Ya, itu Sobat FKIP ya. Jadi ada upaya pemerintah untuk mensejahterakan guru-guru di Indonesia, dan semoga itu nggak cuman rencana aja ya Bu, tapi memang benar-benar terrealisasikan. Iya, sebenarnya sudah terrealisasi sebagian dan kita tunggu aja mudah-mudahan ke depan guru-guru itu juga semakin sejahtera sehingga alumni-alumni dari jadi bukan jadi semangat masuk ke FKIP gitu, dari SLTA itu semangat Untuk masuk ke FKIP. Iya, karena kesejahteraan. Jadi kebijakan-kebijakan itu antara lain saya kaitkan, saya juga baru pulang ya dari Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, itu forum penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Nah, di situ ada beberapa poin yang kami usulkan, ada 18 poin yang hasil rekomendasi dari Rakornas itu untuk diusulkan kepada pemerintah. Nah, salah satunya adalah mengangkat khusus ASN atau P3K yang lulusan LPTK itu setiap tahun. Nah, ini kan sudah belakangan ini kan sudah berjarak ya. Betul, Nah, itu rekomendasi. Jadi karena outputnya banyak kan lulusan dari LPTK, jadi kita rekomendasikan pertama mengangkat
lulusan LPTK itu setiap tahun. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan tadi. Nah, Kemudian juga mengakui bahwa mm, profesi guru guru, itu sama dengan profesi yang lain. Jadi, mm, nah, itu beberapa usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah. Tentu harapan kita mudah-mudahan usulan nanti terwujud sehingga ya itu tadi orang semangat ya untuk masuk masuk ke di FKIP, FKIP. kita anak muda mau masuk ke FKIP gitu. Apalagi sekarang juga Ya, Bu. salah satu untuk meningkat kesejahteraan itu kan tamatan LPTK masuk PPG. Betul. Nah, masuk PPG itu sekarang ada calon guru dan guru tertentu. Kalau guru tertentu kan bagi yang sudah mengajar. Untuk calon guru tuh bagi yang baru-baru tamat dari LPTK atau dari FKIP masuk PPG. Nah, itu kan berbeasiswa penuh dari Hmm. pemerintah. Ayo ikut PPG, daftar PPG karena setelah tamat PPG, setelah menyelesaikan program PPG itu kan mendapatkan sertifikasi pendidik. Nah, di situ ada tunjangan pendidik. Nah, Nah, jadi insya Allah kesejahteraan itu juga ya insya Allah akan terwujud gitu. Seperti ya. keinginan kita semua, keinginan semua pihak ya itu. Amin ya, Sobat Ya, Eduvoice. Semoga iya, terrealisasikan. Nah, Bu, tentang kesejahteraan tadi kan kita lihat memang seperti guru honorer tadi, Bu, yang memang kalau dibilang belum ada di kata cukup ya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tentang yang dengan kita tahu gajinya segitu, apakah itu mempengaruhi kualitas pendidik dan pengajaran, Bu? Karena kan kita juga kalau mengajar itu harus membuat media pembelajaran ya iya, kan, Bu. Itu juga membutuhkan yang namanya biaya. Itu iya. gimana, Bu? Ya, itu pasti ya, Nak. Pasti ada pengaruhnya gitu. Karena kalau guru tuh sejahtera, ya mencukupi, pasti pertama adalah dia fokus. Nah, dia fokus mengajar gitu secara tidak nyambil ya, tidak jadi ojol tadi, ojek online. Betul. Jadi kemudian tidak mengajar les kemana-mana Iya, sampai betul. malam. Ya, ada sampai 10 keluarga nanti dikunjungi, didatangi, ngajar les. Kemudian juga tidak jualan Iya, sambil betul, jualan. Bu. Jadi fokus Fokus hanya kepada mengajar. tugas tadi ya bisa menyediakan media, membuat ya segala macam perangkat-perangkat pembelajaran. Jadi pertama itu fokus mengajar. Nah, yang kedua itu adalah aman secara psikologis. Nah, Betul. kenapa dia nggak mikir lagi, dia nggak cemas. Jadi secara psikologis dia aman, tidak cemas, kemudian senang menghadapi murid, gembira ya, nggak ada beban Nggak pikiran ada ya. pikiran-pikiran Iya, finansial ya, Bu. kemudian juga mau berinovasi. Kenapa nggak mikir lagi nih tadi ya? Yes, Mau yes. jualan, mau ngajar les karena bisa berinovasi. Berinovasi dalam bentuk apa? Tadi yang seperti Ibu sampaikan tadi bisa menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran, Pelajaran. baik berupa bahan ajar, kemudian juga berupa apa namanya tuh eh, penilaian, media dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian juga motivasi dan harga diri. Nah, jadi di sini update terhadap informasi dan perkembangan zaman, mengikuti pelatihan-pelatihan. Kenapa? Ya, nggak mikir tadi ya biaya dapur atau ekonomi. Kemudian juga eh, eh, apa nama tuh betah dengan kompetensinya tersebut. Betah itu bagaimana? Kemudian bisa melanjutkan ke S2 mungkin juga ya, ke Betul, Bu. S3. Sekarang guru ada yang S2, S3 ya, bukan hanya S1. Kemudian juga kompetensi dalam mengikuti kegiatan PPG dan sebagainya. Jadi memang ada itu pengaruhnya pasti ya. Nah, jadi gitu ya Sobat Eduvoice yang mungkin berprofesi sebagai seorang guru yang kini sedang menonton LPTKF KIP UMSU terus memperhatikan kesejahteraan guru di Indonesia. Nah, Bu, seperti yang kita tahu tadi bahwa memang kalau misalnya kesejahteraan guru itu meningkat, Ya. bisa jadi pendidikan kita juga meningkat Iya, ya, Bu, kualitas pendidikannya. kualitas mutu Anak-anak bangsa pendidikan. juga siap untuk menghadapi Iya, masa depan, benar, generasi emasnya juga benar. akan oke gitu ya, Bu.
Nah Bu, sebagai dekan FKIP UMSU Bu, tentunya FKIP ini kan mencetak lulusan sudah pasti yang pertama menjadi seorang guru ya Bu. Iya. Bagaimana sih Bu peran FKIP UMSU untuk mempersiapkan lulusan agar tidak hanya kompeten tetapi juga sejahtera di masa depan? Nah, tentu salah satunya kita mempersiapkan lulusan kita itu ya berkompeten tadi ya, bisa mengajar dengan baik, bisa menciptakan berbagai karya, inovasi. Nah, itu juga termasuk mendukung kesejahteraan murid mahasiswa kita. Kemudian juga pemerintah juga akan mencoba memperbaiki tata kelola penerimaan CPNS atau P3K itu setiap tahun. Nah, itu usulan juga ya, supaya semangat mahasiswa dan sebagainya. Nah, kemudian juga tentu kita mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan berbagai pelatihan kepada mahasiswa kita juga ya, kuliah-kuliah umum, ada hal-hal baru. Nah, itu kita langsung berikan kuliah umum dan sebagainya. Di informasi tersebut kita berikan kepada mahasiswa kita ya. Nah Bu, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan singkat Ibu untuk teman-teman calon-calon guru Bu, atau teman-teman mahasiswa EduVoice yang melihat video kita ini Bu. Iya. Baik, karena ini momen kita adalah Hari Pendidikan Nasional. Betul. Ya, maka kita harus merefleksi ya tentang lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Ini bukan sekedar seremoni yang seperti kita sampaikan tadi, hanya sekedar upacara, tetapi kita kerap ya sering melupakan tentang guru gitu. Nah, dalam arti hanya dengan kata-kata saja bahwa guru itu adalah guru, bahkan dulu juga guru pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Gitu ya. Nah, namun masih kita abaikan dalam bentuk tindakan, yaitu seperti tadi kesejahteraan guru dan juga perlindungan terhadap guru. Ingat juga, bukan hanya kesejahteraan tetapi perlindungan terhadap guru. Begitu banyaknya kita dengar informasi-informasi yang ditayangkan di media massa tentang kasus-kasus tentang pelecehan terhadap guru, tentang orang tua juga yang tidak menghargai guru. Bahkan itu terkadang terjadi di dalam kelas, dan bagaimana juga siswa itu sendiri juga tidak menghargai guru. Jadi mari kita dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, kita refleksi diri kita masing-masing, semua unsur, apakah itu orang tua, masyarakat, anak-anak ya, bahwa kita harus memuliakan guru. Memuliakan tadi bukan hanya dengan kata-kata seperti saya sampaikan tadi, tetapi juga dengan perlakuan dan pengakuan. Nah, itu kemudian juga bahwa dengan pendidikan ini kan tadi merupakan fondasi ya, penopangnya. Jadi tidak mungkin kita berharap guru itu berkualitas tanpa diikuti tadi dengan kesejahteraannya. Jadi mari kita jadikan momentum Hari Pendidikan Nasional ini untuk menghormati guru. Nah, tidak cukup dengan penghargaan tadi secara simbolik ya, penghargaan, tetapi kita harus wujudkan dalam kebijakan yang berpihak nyata kepada guru. Nah, karena itulah kita berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan beberapa kebijakan, untuk menurunkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan guru, kesejahteraan guru dan sebagainya. Karena kita ketahui guru ini adalah pekerjaan sangat mulia. Betul. Bahkan ulama mengatakan bahwa guru itu ikan di laut pun ikut mendoakan guru. Begitulah mulianya guru. Jadi berbangga juga kita, berbahagia juga kita yang menjadi guru ini. Guru ya, bukan hanya tadi ikan-ikan di laut ikut mendoakan. Nah, itu terima kasih. Nah, jadi gitu nih Sobat EduVoice. Jadi peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini bukan hanya seremonial atau peringatan saja, tetapi juga sebagai refleksi untuk kita bagaimana nasib pendidikan kita di masa depan. Dan untuk kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting dan terdapat juga peran guru yang penting di dalamnya ya Bu. Dan juga kita ketahui bahwa guru kan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya Bu. Jadi orang yang mencerdaskan itu juga harus sejahtera.
Nah, jadi mungkin itu saja Sobat Edu Voice. Jadi untuk teman-teman Edu Voice, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar kita. Nanti kita akan bakal jawab satu persatu. Nah, saya Alia Maisafana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional dan terima kasih banyak Bu Dekan atas waktunya, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk perbincangan kali ini, dan terima kasih juga atas ilmu dan wawasannya Bu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.